Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang pencernaan manusia. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan manusia? Yaitu proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan yang menjadi potongan-potongan kecil. Pencernaan mekanik terjadi pada mulut dan lambung. Yang kedua, pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Pencernaan makanan secara kimiawi terjadi di dalam mulut, kemudian lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Berikutnya kita akan belajar tentang fungsi organ pencernaan. Fungsi organ pencernaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Yang kedua, menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan yang ketiga, mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Berikutnya, kita akan membahas organ-organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan manusia. Di sini sudah ada gambar organ pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik. Air liur mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi menghancurkan makanan. Lidah berfungsi mengatur letak pada saat kita mengunyah. Kemudian membantu menelan makanan dan mengencap rasa makanan, yaitu rasa manis, pahit, asam, asin, dan gurih. Pada kelenjar lidah menghasilkan enzim amilase dan petialin. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi laktosa. Oleh karena itu, mengapa saat nasi yang mengandung amilum kita kunyah, lama-kelamaan akan terasa manis? Karena dari proses dari enzim amilase. Bagian organ pencernaan kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian organ pencernaan manusia yang menghubungkan organ mulut dengan organ lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang mendorong makanan oleh dinding kerongkongan masuk menuju pada lambung. Berikutnya, organ pencernaan yang ketiga disebut dengan lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida atau HCl. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Bagian organ pencernaan berikutnya atau yang keempat disebut usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Panjangnya sekitar 6-7 meter.
Di sepanjang usus halus ini dihasilkan enzim-enzim yang berguna untuk mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke dalam usus halus. Adapun enzim-enzimnya yaitu yang pertama enzim maltase yang berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa. Yang kedua enzim sukrase yang berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga enzim laktase yang berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat, enzim eripsin yang berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum, panjangnya sekitar 25 cm atau 12 jari tangan orang dewasa. Enzim-enzim yang terdapat pada usus 12 jari yaitu enzim amilase yang mengubah zat tepung menjadi glukosa atau gula sederhana. Kemudian enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Yang terakhir adalah enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Bagian kedua usus halus adalah usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Dinding usus kosong mempunyai kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, tetapi tidak sebanyak di usus 12 jari. Bagian usus halus ketiga disebut dengan usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam aliran darah. Selanjutnya, darah mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh bagian tubuh. Bagian organ pencernaan berikutnya adalah usus besar. Usus besar bersambung dengan usus halus di rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli. Proses pembusukan menghasilkan kotoran yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Berikutnya kita akan membahas tentang proses pencernaan makanan. Makanan pertama kali masuk ke mulut. Di mulut, makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah. Selain itu, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Yang kedua, makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Pada kerongkongan terjadi gerak peristatik, yaitu yang mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, di lambung makanan dicerna secara mekanis dibantu oleh dinding lambung dan secara kimiawi oleh enzim pepsin dan renin serta dibantu oleh HCl atau asam klorida. Yang keempat, makanan bergerak ke usus halus. Pada usus halus, makanan dicerna lebih lanjut secara kimiawi oleh enzim-enzim yang ada di usus halus. Di usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima, sisa pencernaan akan masuk ke usus besar. Pada usus besar terjadi penyerapan kembali yang disebut dengan reabsorpsi. Sisa pencernaan ini juga dibusukkan oleh bakteri. Yang terakhir, yang keenam, sisa pencernaan makanan yang sudah tidak diperlukan lagi akan dikeluarkan melalui anus. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian memahami dan mengerti. Terima kasih.